Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah sekalian, hari ini kita akan mengkaji satu ayat yang merupakan kaidah utama dalam memahami Islam, yaitu pada ayat yang ke-4 dan sebagian mengkategorikan ayat yang ke-5, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini kaidah utama dalam memahami Islam dari berbagai sudut pandang. Makanya sebagian para ulama menyebutnya dengan sebutan ini mukhul Quran, otaknya Al-Quran. Intinya Al-Quran yaitu ada pada ayat ini. Jika surat Al-Fatihah itu ummul kitab, induk dari Al-Quran, maka otaknya ada pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang menarik adalah susunan dan sistematika pada surat ini, di mana 3 ayat di atasnya itu bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kalimat berita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, pencipta pengatur sekalian alam, Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, Yaumiddin. Ini semua dalam bentuk kalimat apa? Berita. Yang bermakna pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang bermakna perintah agar kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Memang kalimat berita, tetapi kalimat berita yang mengandung makna perintah, yaitu pujilah Allah, pencipta pengatur sekalian alam. Pujilah Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Lalu setelah itu disebutkan sebuah al-ahd, janji seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya dan hambaku. Jadi ini adalah janji seorang hamba kepada Allah bahwa dia akan beribadah dan meminta tolong hanya kepada Allah. Ini gambaran umum dari ayat ini. Lalu apa makna dari ayat ini? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan makna dari ayat ini, yaitu hanya kepadamu kami bertauhid, hanya kepadamu kami takut, berharap, wahai pencipta dan pengatur. Kita tidak takut dan tidak berharap kepada selain dari dirimu.
Dan juga wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu kami meminta tolong atas ibadah yang kami lakukan. Dan hanya kepadamu kami minta tolong atas semua urusan-urusan kami dunia maupun akhirat. Ini makna yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Imam Ibnu Katsir menyampaikan dengan yang lebih lugas lagi. Beliau mengatakan ibadah yang kita lakukan hanya kita khususkan kepadamu. Ketaatan yang kita lakukan hanya kepadamu. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon pertolongan, baik pertolongan dalam hal ibadah maupun pertolongan dalam semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ayat ini menarik ini. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami ibadah. Objeknya itu didahulukan. Kalau susunan kata yang biasa, itu bentuknya kami beribadah kepadamu. Paham? Tapi ini objeknya dibalik. Kepadamu kami ibadah. Saya ambil contoh. Anggap di sini ada beberapa botol air mineral. Ya, di sini ada beberapa air mineral. Lalu saya mengatakan, saya minum air ini. Saya nunjuk yang di gelas. Saya minum air ini. Saya bicara dalam susunan bahasa Arab. Saya minum air ini. Dengan saya mengatakan air ini yang saya minum. Apa bedanya? Menurut Anda, logika Anda. Umpama sekarang saya bilang, sekarang ini, saya minum air ini. Dengan saya mengatakan air ini yang saya minum. Di sini ada botol-botol lain. Apa? Lebih khusus. Beda itu jemaah. Saya mengatakan saya minum air ini. Apakah berarti air-air yang di botol mineral ini enggak saya minum? Saya minum juga. Cuman kebetulan aja saya nunjuk yang di gelas. Bukan berarti yang di botol-botol saya tidak minum. Saya minum juga. Tapi kalau saya mengatakan air ini yang saya minum, berarti air-air yang di botol-botol ini enggak saya pegang jemaah. Paham? Lihat penggunaan kalimat dalam bahasa Arab luar biasa. Contoh, ada orang nanya, siapa yang mukul anjing ini? Saya jawab, saya yang mukul anjing ini. Saya memukul anjing ini. Dengan saya mengatakan anjing ini yang saya pukul. Beda apa sama? Beda. Kalau saya bilang anjing ini yang saya pukul, bukan berarti anjing-anjing ini gak pernah saya pukulin, saya gebukin juga. Cuman kebetulan karena dia nanya ini ya saya jawab yang ini gitu. Paham? Tapi kalau saya bilang anjing ini saya pukul, artinya apa? Saya tidak pernah mukul anjing. Baru ini yang saya pukul. Ini dalam sastra Arab namanya gaya bahasa hasr. Hasr itu kayak segitiga, penyempitan arti. Artinya dikerucutkan pada satu
Titik. Ini banyak di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu alal, sedekah itu hanya buat ini aja. Berarti yang lainnya enggak boleh. Jadi inilah gaya bahasa Arab. Ketika Allah mengatakan ini di ayat keempat ini atau kelima ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah. Berarti maknanya apa? Ya itu tadi yang dikatakan para ahli tafsir tadi kan. Saya beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah itu cuman sama Allah saja, enggak sama yang lain. Saya tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'inu, saya minta tolong, baik masalah ibadah ataupun masalah dunia, saya minta tolong cuman sama Allah aja. Saya enggak minta tolong sama orang. Ini yang dimaksud sahabat Abdullah bin Abbas. Iyyaka nuwahhid. Hanya kepada Allah kita ini bertauhid. Artinya ibadah. Berarti lawannya apa jemaah? Apa lawannya? Kemusyrikan. Ibnu Katsir mengatakan, saya bacakan redaksi Ibnu Katsir. Fal awwalu tabarru'un minasyirki. Berarti yang pertama, kata Ibnu Katsir, yang pertama yang mana? Iyyaka na'budu, itu yang pertama. Berarti yang pertama ini tabarru' minasyirk, berlepas diri dari yang namanya kemusyrikan. Berlepas diri namanya syirik. Wathani, yaitu wa iyyaka nasta'in, berarti apa? Tabarru' minal haul wal quwwah wat tafwid. Berlepas diri yang namanya manfaat ataupun keburukan yang datangnya selain dari Allah. Saya berlepas diri dari itu. Yang bisa memberikan manfaat ke saya, yang bisa memberikan keburukan saya, itu cuman Allah. Wat tafwid, lalu saya menyerahkan semua itu hanya sama Allah. Tabarru', saya berlepas diri kepada selain Allah. Saya enggak mau kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang jemaah baca ayat ini setiap hari dalam sholat, terus dia suka syirik, datang ke kuburan minta-minta, berarti namanya apa ini? Asbun jemaah. Apa? Asbun, asal bunyi. Dia tidak paham ini kalimat ini. Kasihan dia. Hobi ke kuburan sana, ngalap berkah ke kuburan sana, kuburan sini, kuburan sini. Pakai benda ini, benda itu. Taruh di kantornya, taruh di rumahnya, taruh di mobilnya, biar selamat. Biar dapat keberkahan. Padahal dia baca ini setiap sholat. Ini asbun namanya, asal bunyi. Sia-sia ini yang dia baca ini. Ini bukan penafsiran saya ya. Ini penafsiran para ulama tafsir. Bahkan para ulama tafsir yang notabene bermadhab Syafi'i. Ibnu Katsir itu madhab Syafi'i jemaah. Makanya yang saya baca tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak baca tafsir yang lain, mungkin ada orang yang sensi. Nah itu kan versi lo. Ini saya baca tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak baca tafsir Imam Qurtubi. Nah, Qurtubi madhabnya Maliki. Saya tidak baca tafsir itu. Tapi ada, saya kutip semuanya.
di catatan saya. Ya. Tapi inilah para sahabat yang menjelaskan, dan ini mazhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa makna dari iyyaka na'budu artinya adalah kita mengkhususkan ibadah dengan berbagai macam bentuk hanya sama Allah saja. Berarti berlepas diri dari berbagai macam bentuk syirik, Pak. Orang yang datang ke kuburan minta-minta, meyakini ini benda keramat, tempat keramat, berarti ini syirik Anda. Berarti dia gak sejalan dengan yang dia baca. Wa iyyaka nasta'in, berarti al-isti'anah, meminta pertolongan. Artinya kebaikan, keburukan itu diyakini datang dari Allah. Sehingga dia serahkan semua untuk mendapatkan pertolongan agar terhindar dari keburukan. Itu semua hanya dia serahkan kepada Allah. Makanya ini inti dari Al-Quran, Pak. Dan ini kaidah utama di dalam Islam. Seorang ulama kontemporer seperti Imam Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti. Beliau mengatakan ayat ini sebetulnya makna dari kalimat la ilaha illallah. Ayat ini itulah makna dari la ilaha illallah. Loh kok bisa? Iyyaka na'bud, hanya kepadamu, artinya kami mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Berarti maknanya saya tidak beribadah kepada siapapun. Oke? Berarti yang namanya ini apa? Penafian, meniadakan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Saya tidak akan melakukan ibadah kepada siapapun. Berarti tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada. Dan nakhusuk, dan saya akan ibadah hanya kepada Allah. Berarti ini mengandung unsur apa? Menetapkan. Dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya la ilaha artinya tidak ada sesembahan. Ingat, ilah bukan Tuhan artinya. Sehingga terjemah kalimat ini tiada Tuhan selain Allah, ini fatal, Pak. Ini yang menyetuskan terjemahan kalimat ini tiada Tuhan selain Allah, kalangan liberal. Dulu rame pertama kali yang mencetuskan adalah Nurcholish Madjid. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ya kelar cerita dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwasannya Tuhan itu adalah Allah. Tahu dia tidak akan mempermasalahkan itu, Pak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau Anda bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia akan menjawab Allah. Tuhan. Jadi Tuhan menurut mereka itu pencipta. Tuhan itu pencipta artinya. Tuhan itu pengatur. Rabbil alamin, pencipta, pengatur. Berarti la ilaha illallah, jika diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti maknanya apa? Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur alam, kecuali konsep ini diyakini pula oleh semua agama, Pak. Yahudi juga ngaku ini.
Nasrani ngaku ya, orang-orang musyrik dulu ya, ya Abu Jahal, Abu Lahab juga percaya bahwa yang menciptakan alam, yang mengatur, yang ngasih rezeki Allah, Pak. Orang Hindu pun sebetulnya percaya ini, Pak. Saya pernah ngobrol sama seorang Hindus yang taat, istilah bahasa Indonesianya. Saya bilang sama dia, maaf, waktu itu perempuan, maaf, Anda jangan tersinggung, saya bilang. Orang melihat Anda ini nyembah patung, saya bilang begitu. Dia jawab dengan redaksinya, maaf, bego apa kita nyembah patung? Ini kalimatnya dia, saya masih ingat tuh, dia bilang begitu. Bego apa mas, kita nyembah patung? Kaget saya. Loh, terus yang Anda sembah apa? Yang kita sembah adalah pencipta alam. Lah terus patung ini apa Mbak? Patung ini titisan dari pencipta. Waktu itu di kereta, Mas. Ini titisan dari pencipta. Begitu bahasanya, saya masih ingat. Semoga saya nggak merubah kata-katanya dia. Tak tahu Pak. Jadi ini benar-benar konsep liberalisasi luar biasa. Merusak Islam ini. Dan ini kejahilan terhadap bahasa Arab, Pak. Memang dia nggak paham, sengaja dirusak pikirannya. Jadi kata ilah, kita bicara dalam bahasa Arab, itu berasal dari akar kata aliha, ya'lahu. Yang bermakna dalam literasi kamus-kamus Arab, itu artinya beribadah. Menyembah, beribadah Pak. Ilah itu bentuk kata istilahnya ismul maf'ul. Ilah itu artinya yang dikenai perbuatan. Ilah. Kata kerjanya ibadah. Ilah yang dikenai perbuatan. Berarti maknanya apa? Hah? Yang diibadahi. Buka kamus Arab semuanya. La ilaha berarti artinya apa? Tidak ada yang diibadahi. Terus di surat Zukhruf Allah bilang, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Mereka yang bersaksi dengan kebenaran. Berarti tidak ada yang diibadahi dengan benar. Berarti apa? Menafikan segala bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Itu makna dari ayat ini. Iyyaka na'budu, berarti saya tidak melakukan ibadah kepada siapapun selain Allah yang dianggap benar. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya melakukan ibadah ini. Itu makna la ilaha illallah, menafikan, membuang, tidak ada suatu pun yang pantas, yang benar untuk diibadahi. Lalu ditetapkan illallah, kecuali Allah. Berarti ibadah yang dilakukan hanya sama Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah dengan iyyaka na'budu itu sama Pak. Subhanallah ya. Imam Syaqiti mengatakan ayat yang mulia ini menetapkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena maknanya terdiri dari dua unsur, penafian dan penetapan. Dan seterusnya, panjang beliau menjelaskan. Ayat-ayat lain yang senada dengan ini banyak. Contoh saya sebutkan, surat Al-Baqarah
ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian kepada, lihat kalimatnya, beribadahlah kalian kepada Rabb Tuhan. Lihat. Ibadahlah kalian kepada zat yang mencipta dan yang ngatur. Jadi bukan sekedar mengakui akan adanya pencipta dan pengatur. Tapi ada nilai plus. Apa? Ibadahlah kalian kepada zat yang mencipta ini. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan membuat sekutu-sekutu dan kamu tahu itu. Tuh, Pak. Jadi membuang ini menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya sama Allah saja. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali, Pak. Sangat banyak kalau mau kita urai. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Tugasnya apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Ibadahlah kepada Allah dan jauhi segala bentuk ibadah selain Allah. Di Al-Baqarah pun ada 256. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengingkari segala bentuk ibadah selain Allah dan dia beriman hanya sama Allah saja, inilah sebuah ikatan Islam yang kuat, jemaah. Dan seterusnya banyaklah. Begitu pula wa iyyaka nasta'in. Sama itu diulangi lagi malah. Inilah Islam, Pak. Inilah Islam jamaah. Makanya kaedahnya di dalam memahami Islam bahwa apa? Islam itu dibangun di atas dua hal. Ibadah dan minta tolong. Fahami itu jemaah. Islam ini isinya ibadah, melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, lalu serahkan manfaat kebaikan kepada Allah. Begitu pula keburukan. Mintalah kebaikan, mintalah agar terhindar dari keburukan hanya sama Allah. Ini semua Islam, Pak. Inilah inti Islam. Yang kedua, intinya adalah apa? Kita tidak boleh haram hukumnya ibadah, Pak. Kecuali ibadah itu dilakukan hanya sama Allah saja. Kalau bukan kepada Allah haram hukumnya bahkan syirik gitu. Minta pertolongan, tawakal, berserah diri, meyakini kebaikan dan keburukan itu semua datang dari Allah dan kita memintanya hanya kepada Allah semata. Inilah prinsip Islam. Jadi kalau orang berbuat syirik berarti dia menginjak Islam dan menginjak keagungan kebesaran Allah. Makanya dosa paling besar yang tidak diampuni. Ya. Jadi apapun bentuk ibadah itu harus ditujukan sama Allah, Pak. Kita kecintaan kita sama Allah saja. Cinta yang berarti kepatuhan, ketaatan. Kalau orang cinta sama istrinya, sama suaminya, ini cinta manusiawi yang tidak bermakna kepatuhan dan ketaatan.
Itu cinta manusia yang berarti kepatuhan dan ketaatan itu sama Allah aja. Jadi kalau ada suami-suami sekarang cinta sama istrinya sehingga dia patuh taat sama istrinya, ini nggak pantas Pak kalau jadi orang Islam Pak. Masa orang Islam cinta sama istrinya, ya manusiawi, tapi akhirnya patuh taat sama istrinya berlebihan. Ya kayak bukan orang Islam aja kamu. Cinta sama kiainya, sama habibnya, mohon maaf ya saya sebut ya. Berlebihan. Cinta yang menjadikan dia patuh taat sama dia. Sehingga menjadikan si fulan ini seolah-olah mampu mendatangkan kebaikan buat dia. Berkah buat dia. Mampu menolak bala. Ini nggak pantas Pak kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lagi. Ini syirik ini Pak. Cinta kita yang bermakna patuh taat ya hanya sama Allah. Harapan untuk mendapatkan kebaikan. Harapan untuk mendapatkan kebaikan ya sama Allah Pak. Bukan kepada fulan ini, bukan. Wah ini berkah ini Pak, ini fulan, ini fulan ini Pak, berkah ini. Berebut cari berkahnya dia. Ya akhi, keberkahan itu datang dari Allah. Itulah makna iyyaka na'budu. Takut akan azab, takut akan keburukan yang bisa menimpa kita. Takut kita hanya sama Allah. Lihat surat terakhir di Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung dari hal-hal yang aku takutkan menimpa diriku kepada siapa? Zat yang mencipta waktu subuh. Tuh. Saya berlindung sama dia yang mencipta ini. Saya enggak berlindung sama fulan. Enggak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya berlindung dari keburukan-keburukan ini kepada siapa? Zat yang mencipta, ngasih rejeki manusia. Yang berkuasa pada manusia. Zat yang patut diibadahi oleh manusia. Ya, saya takut sama dia aja. Inilah ibadah kita Pak. Sehingga doa, minta tolong, berlindung, berserah diri. Apapun bentuk ibadah kita, ya sama Allah. Nggak boleh sama yang lain. Kemudian kalau kita sudah melakukan ibadah itu, maka tahapan yang berikutnya adalah al-isti'anah. Minta tolong Pak. Kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ya sama Allah juga. Doanya sama Allah, semuanya sama Allah. Meyakini adanya kebaikan, keburukan dan berserah diri juga sama Allah. Ini kok aneh, baca ini setiap hari, tapi rajin ke kuburan bukan untuk ziarah, tapi untuk minta-minta. Meyakini si fulan, ini bisa mendatangkan kebaikan. Makanya kalau usaha kamu pengen lancar, temui si fulan. Lu urusannya apa? Percaya dengan benda-benda, keramat. Ini berlawanan sekali Pak. Dengan konsekuensi dari ayat ini. Dan juga maknanya, manusia ini lemah. Yang bisa memberikan kekuatan kepada kita hanya Allah. Kita ini lemah Pak. Kita ini tidak bisa apa-apa. Yang menjadikan kita bisa berbuat ini, berbuat itu Allah. Bukan karena saya. Si fulan bekerja, mampu menghasilkan uang. Ya bukan karena kamu, Allah. Sehingga kalau rapat, meeting, bosnya, atasannya, maksudnya motivasi. Dulu saya begini, saya bisa seperti ini karena kreativitas saya.
Lu Fir'aun ini turunan ini Pak. Korun ini. Atau menurut motivator barat. Masa depan Anda di tangan Anda. Lu Fir'aun gaya baru Pak. Masa depan saya bukan di tangan saya. Masa depan saya di tangan Allah. Minta sama Allah sana. Saya hanya berbuat. Saya ibadah sama Allah, saya minta sama Allah. Inilah iyyaka na'bud. Saya beribadah sama Allah. Terus saya minta sama Allah juga. Karena kita ini miskin, tak mampu. Masa depan kita di tangan Allah Pak. Masa depan saya bukan di tangan zodiak Mas. Bintang kamu apa? Monyet. Berarti kamu suka makan pisang dong Mas. Makanya suka manjat kamu. Innalillah. Urusannya apa Mas sama nasib kamu sama zodiak-zodiak? Kok kerdil amat mikirnya? Percaya sama dukun, orang pinter, orang bego lah apalah nggak ngerti saya. Kok begini nasib kita mikirnya kerdil banget. Ya, inilah makna dari iyyaka na'budu wa iya, hanya sama Allah saya ibadah. Dengan berbagai macam bentuk ibadah sama Allah aja. Doa itu termasuk ibadah. Ya. Berlindung, ibadah itu. Sujud, zikir, itu ibadah Pak. Isti'anah, minta tolong, keyakinan, kebaikan, keberkahan, kemuliaan. Dunia, mintanya sama siapa? Keberkahan dan kebaikan ini. Allah. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Keburukan, takut ini, takut ditimpa ini, biar enggak kena ini, biar enggak kena ini. Siapa yang menurunkan keburukan? Allah. Berarti siapa yang bisa melindungi kita dari keburukan? Allah. Kenapa pakai ini Mas? Nanti kamu akan dilindungi dari keburukan. Ya, mulia saya daripada benda mati. Jadi banyak sekali nih fenomena masyarakat yang melanggar kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya kasih kesempatan untuk bertanya yang banyak Mas. Silakan. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Dia digandeng antara ibadah dan minta tolong. Ibadahlah kamu, serahkan semua urusan Anda kepada ya. Faqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Katakan yang bisa nolong saya cuma Allah, hasbiyallah atau hasbunallah, sama itu. Yang bisa nolong saya Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat saya bersandar, menyerahkan. Mas, kami menawarkan produk kepada Anda. Apa itu? Untuk masa tua Anda. Jikalau seandainya apabila, baik menowo kata orang Jawa Pak, Anda di masa tua kena stroke, kena jantung Mas. Terus masa sekolah anak Anda, di masa tua Anda, maka kami siap membantu Anda. Siapa lo Mas? Hidup kok dipenuhi dengan ketakutan. Urip kepingin takut ya Mas, uripe Mas. Jikalau masa tuamu kena stroke, siapa yang mau? Kok mikir negatif, pikir positif dong. Nanti kalau kamu masa tua stroke gak bisa biayai Mas. Saya yang biayai, siapa lo? Loh kamu sendiri kerja cari duit kok. Ini bentuk-bentuk kesirikan ini Mas. Gak iman sama Allah. Daftar, ikut premi, bayar per bulan, per tahun. Beli mobil, jikalau seandainya apabila ketabrak, nanti kami jamin Mas, bayar per tahun. Ya nggak usah beli mobil Mas. Hidup kok takut. Naik motor, tambah sering ketabrak Mas. Naik angkot, angkotnya teler Mas, gendeng supirnya Mas. Jalan kaki, ditabrak sama motor Mas, karena motornya naik trotoar. Mau hidup apa Anda? Hidup kok penuh dengan ketakutan. Itu mereka orang kafir, nggak punya iman. Sehingga disediainlah asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini. Anda orang iman, serahkan sama Allah.
jaga hidup, pola hidup yang sehat, belajar nyetir yang baik. Tabrakan takdir mas, ruwet amat orang hidup. Sakit, ya udah syukurin. Alhamdulillah Allah ngasih musibah Anda, Allah sayang sama Anda. Prinsip sederhana orang Islam. Minta sama Allah. Tidak ada hidup semua ini hanya tersaji untayan mawar merah. Tidak mas. Untayan mawar merah itu bawahnya tajam mas durinya. Tidak ada untayan mawar merah tanpa duri. Orang hidup pasti berduri mas. Ketusuk duri, ya alhamdulillah syukurin Allah sayang sama Anda. Inilah Islam. Minta sama Allah. Pengen sehat bayar premi. Pengen sehat ya jaga kesehatan. Sakit ke dokter mas, kelar. Meninggal, ya waktu nih mas mati mas. Sumpah itu. Bikin nikmat hidup. Semua kasihkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau Allah Anda nyerahkan urusan Anda semua sama Allah, Allah cukupi Anda. Allah bikin nyaman kamu. Allah bikin bahagia. Inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan Ustadz, makna arti tadi la ilaha illallah, tiada sesembahan. Ada kata yang di tafsir Quran surat An-Nas juga, ilahin nas, tiada Tuhan. Artinya ilahinas, sorry. Sesembahan. Ilahinas, ya di situ kan ada ilah juga Pak. Artinya Tuhan manusia di situ menyebutkannya. Di sini yang tadi Ustadz sampaikan, tiada la ilaha illallah, tiada sesembahan. Jadi yang ditanyakan persamaannya itu di mana gitu? Ya. Ya. Coba lihat kontradiksi dari terjemah tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas bagaimana mereka yang menerjemahkan ini dengan menerjemahkan surat An-Nas? Qul a'udzu bi Rabb. Rabb ini Tuhan. Coba lihat terjemahan resmi depan. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, pencipta manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Nah, menerjemahkan ilah di sini lihat apa? Ilahin nas diterjemahin apa? Sesembahan manusia. Kenapa kok la ilaha diterjemahkan tidak ada Tuhan? Kontradiksi kan? Kontradiksi. Wa ilahukum ilahun wahid. Ayo coba lihat translate-nya. Pasti sama mereka dirusak translate-nya. Tiada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Lah rusak mas. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Rusak mas. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Nah ini nyambung. Selaras dengan qul huwallahu ahad. Pasti akan terjadi kontradiksi dengan banyak ayat. Jadi hati-hati dalam menerjemahkan. Jadi la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada problem apapun berarti antara Rasulullah SAW dengan orang Quraisy saat itu. Tapi ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahi mereka di atas bukit Safa pertama kali, ngajak mereka kepada la ilaha illallah. Kalau makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, Abu Lahab nggak marah mas. Kenapa Abu Lahab saat itu marah? Tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad, alihadza jama'tana.
celaka binasa kamu Muhammad. Cuman gara-gara ini kamu kumpulin kita. Sejak saat itu Abu Lahab yang mencintai ponakan berubah menjadi membenci ponakannya. Dan itulah menjadi sebab turunnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau memang maknanya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada cerita ini semua. Karena Abu Lahab tahu yang mencipta Ka'bah itu Allah. Yang ngasih rezeki mereka Allah. Apa kisahnya? Kisah ayahnya Abdul Muthalib ketika berhadapan dengan Raja Abraha. Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Kata Abraha, kamu itu egois kalau bahasa kita. Saya datang untuk menghancurkan kotamu Ka'bah, tapi kamu justru malah meminta onta-onta kamu yang saya rampas. Ontanya dirampas. Abdul Muthalib jawab, segala sesuatu itu ada pemiliknya. Onta-onta itu yang punya saya. Adapun Ka'bah dan kota ini yang punya adalah yang mencipta. Saya punya kewajiban mengambil punya saya, sedangkan Ka'bah dan kota ini akan dijaga sama yang punya. Loh, ini dicatat dalam sejarah, Pak. Dan tahu mereka penduduk Makkah. Tapi kenapa kok ketika Rasulullah mengajak mereka la ilaha illallah ditolak? Kalau maknanya tiada Tuhan selain Allah, kelar kan? Coba pikirin. Ini liberal ini ngerusak agama, Pak. Ngerusak Islam ini mereka ini. Mau belajar Quran kok sama orang barat. Coba belajar Quran dari Yahudi. Di Amerika, di Belanda, di Australia. Belajar apa? Studi Islam. Masuk belajar Quran sama musuhnya orang Islam. Ya dirusak otak kamu. Terus kita terjebak dengan terjemahan itu. Banyak kemusyrikan pada akhirnya terjadi. Sehingga mindset orang syirik itu nyembah patung. Kita nggak nyembah patung. Itu paham mereka syirik. Sehingga mereka minta-minta ke kuburan itu tidak dianggap syirik sama dia. Nah terus bagaimana dengan komentar anak Hindu tadi yang saya tanya. Bego apa? Saya menyembah patung. Saya tidak menyembah batu ini Pak. Waduh menarik nih Mbak saya bilang. Mohon maaf kita diskusi. Jangan tersinggung saya bilang gitu. Menarik nih obrolan Anda saya bilang. Jangan tersinggung. Orang lihat Anda nyembah batu. Kita bukan orang bego Pak. Saya keluarga taat Pak. Oh iya maaf Pak. Kita diskusi Mbak ya. Enggak apa-apa. Saya suka. Lantas siapa yang Anda sembah? Tuhan pencipta alam. Tapi, nah ya itu ada tapi ini itu Pak. Tuhan itu menyatu di sini. Jadi bahasanya apa sekarang Abu Jahal apa? Mana Abu Duhum? Kita juga enggak menyembah patung-patung ini. Tapi patung ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa? Syafaat. Datang ke kuburan minta apa? Syafaat. Loh, ini syirik, ini mbahe syirik Pak. Terus dianggap ini bukan syirik gimana dong? Terus bagaimana dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dikemanain? La ilaha illallah dikemanain? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan seterusnya Pak. Ayat sangat banyak sekali. Mau dikemanain ini ayat? Ya, inilah konsep tauhid Pak. Inilah ibadah kita sama Allah. Tidak boleh sama manusia. Sama manusia ini apa? Akhlak mulia Pak. Para ulama dulu bilang apa? Imam Ibnu Qayyim bilang, perbaikilah hubungan Anda dengan Allah dengan cara ibadah hanya sama Allah. Minta tolong sama Allah. Perbaiki hubungan Anda dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini pesan Rasulullah SAW kepada sahabat yang mau ditugaskan keluar kota. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu bertakwa sama Allah dimanapun kamu berada. Tauhid, ibadah sama Allah. Minta tolong sama Allah. Berlindung kamu sama Allah.
Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat dosa, tutupi dosamu itu dengan ketaatan sama Allah. Nanti dosamu diampuni sama Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dengan sesama manusia. An-nas, manusia, bukan enggak harus orang Islam, Pak. Enggak harus orang Islam. Nas pokoknya ngerasa itu manusia, mau Islam, mau kafir, mau siapapun, bergaulah dengan dia dengan akhlak yang mulia. Inilah Islam, Pak. Ya. Ada lagi? Masih ada waktu sedikit. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.